Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu beserta kami dimanapun berada. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Bukan karena kehebatan kami mampu, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan juga mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39. Tertulis demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa ketika perbudakan masih ada, yaitu di sekitaran tahun 1800-an, seorang pria bernama Thaddeus Stevens yang bekerja di perusahaan kereta bawah tanah Amerika, suatu hari melihat seorang berkulit hitam yang melarikan diri dari jerat perbudakan yang ia alami. Melihat orang itu, Thaddeus Stevens menjadi kasihan dan menolongnya untuk bebas. Peristiwa itu memberikan kesan yang mendalam, hingga Thaddeus Stevens bertekad untuk terus menolong orang-orang yang tertindas. Di kemudian hari ia menjadi anggota perwakilan rakyat Amerika dan juga pengacara. Dan Thaddeus Stevens menjadi salah satu tokoh yang mendorong penghapusan perbudakan terhadap orang berkulit hitam. Di akhir hidupnya sebelum meninggal, Thaddeus memilih untuk dimakamkan di pemakaman biasa, karena saat itu ada aturan yang membedakan pemakaman berdasarkan ras dan warna kulit. Dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu mengasihi semua orang, memiliki belas kasihan, tanpa membeda-bedakan. Dalam Matius 22 ayat 39 ini, Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum pertama yang perlu dilakukan semua orang adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Namun tidak berhenti di situ. Ada hukum kedua yang bernilai sama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan akan adanya kecenderungan sikap kita manusia yang sering membeda-bedakan berdasarkan ras, suku, dan berbagai perbedaan lainnya. Tuhan tahu kecenderungan hati manusia yang cenderung untuk membenci orang yang berbeda. Tapi di sini Tuhan mengingatkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan tidak mengatakan kasihilah sesamamu manusia yang satu bahasa, satu suku, satu warna kulit, satu agama, satu gereja, satu komunitas. Tidak demikian. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi semua orang dari latar belakang apapun. Tapi mengasihi bukan berarti kompromi dengan dosa atau menghilangkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak sama sekali. Kasih kepada sesama manusia merupakan wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Jadi adalah salah bila karena kita mengasihi manusia lalu kita jadi menomorduakan Tuhan Yesus. Kasih kepada sesama tidak seharusnya membuat kita meninggalkan iman kepada Tuhan. Mewujudkan kasih kepada sesama hendaknya dimulai dari keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua, terhadap saudara kandung, terhadap saudara lainnya. Karena bila dalam keluarga kasih tidak ada, maka akan sulit untuk mewujudkan kasih di luar. Keluarga hendaknya menjadi target pertama dari kasih kita.
Karena bila keluarga tidak merasakan, maka kasih kita hanyalah pencitraan. Di sini kasih kepada sesama ditekankan hendaknya berbobot sama dengan kasih kepada diri sendiri. Siapa yang tidak mengasihi diri sendiri? Kita semua pasti mengasihi diri kita. Kita memberi makan, merawat diri kita, mencukupi kebutuhan pribadi karena perhatian dan kasih pada diri kita. Kita tidak akan melakukan yang tidak baik terhadap diri kita, kecuali orang yang pikirannya sudah dibutakan oleh citra diri yang salah, oleh kepahitan, kebencian, dosa, dan kuasa kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkan kasih kepada semua orang. Mungkin ada dari kita yang merasa sulit untuk melakukan hal ini karena ada trauma masa lalu, atau karena ada kejadian yang membekas dalam hati yang menyakitkan dari sesama. Tapi mari kembali belajar untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi, yang telah mengampuni dan menerima kita dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang kembali kami dengar saat ini, dan yang kembali mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Ampunilah kami yang seringkali membeda-bedakan, yang seringkali mengkotak-kotakan orang, menggolong-golongkan sesama, dan hanya baik kepada orang yang kami rasa kami harus berbuat baik. Kami hanya mengasihi orang yang kami pandang layak untuk dikasihi. Ampuni kami Tuhan Yesus. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami mampu mengasihi bahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kami, yang berseberangan dengan kami. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Berkati kami malam ini akan beristirahat. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, disegarkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan, agar setiap orang mengenal Engkau, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.